kesempatannya. Nama saya Devi Lela Tramawati dengan NIM 2019-210273. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan mikro dan lingkungan makro. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemasaran, yaitu kombinasi berbagai macam peluang dan ancaman bagi perusahaan yang berdiri pada suatu tempat di mana perusahaan tersebut dapat melangsungkan kegiatan usahanya termasuk pemasaran. Dalam lingkungan pemasaran terdapat pelaku dan kekuatan. Kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan dari sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkungan mikro, yaitu pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya, seperti perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro. Kekuatan yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, seperti kekuatan demografis, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan alam, kekuatan teknologi, dan kekuatan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sabita Mawarda dengan NIM 2019-210305. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang merupakan masih bagian dari lingkungan makro perusahaan. Nah, yang pertama adalah lingkungan demografis. Lingkungan demografis mempelajari tentang populasi manusia yang memperlihatkan usia, jenis kelamin, lokasi, serta mata pencaharian. Nah, dalam artian lain, lingkungan demografis merupakan studi statistik kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Jadi, pemasar harus memperhatikan faktor-faktor ini. Dalam suatu wilayah, penduduk sangat mempengaruhi dalam proses pemasaran tersebut, yang mana penduduklah yang membuat pasar tersebut, dengan syarat penduduk harus mempunyai uang serta keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Nah, balik ke yang pertama, dalam faktor usia, pemasar harus memperhatikan usia untuk memulai pemasaran, yang mana produk untuk usia yang berbeda akan mempengaruhi dengan produk yang berbeda juga. Semisal juga dengan jenis kelamin, dengan jenis kelamin yang berbeda, maka produknya juga akan berbeda. Begitu juga dengan lokasi, perusahaan harus memperhatikan lokasi yang strategis untuk memulai suatu pemasaran. Selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang secara tidak langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah, NIM 2019-210-290. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam dan lingkungan teknologi. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan fisik dan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran. Lingkungan fisik biasanya dikaitkan dengan kondisi alam di sekitar, serta infrastruktur yang tersedia. Lingkungan alam memperlihatkan 4 gejala utama. Yang pertama, kelangkaan bahan baku tertentu. Bahan baku yang di bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahan baku tidak terbatas. Yang kedua, bahan baku terbatas dan dapat diperbarui. Dan yang ketiga, bahan baku terbatas dan tidak dapat dipengaruhi. Sumber daya alam yang tidak terbatas, contohnya seperti air dan udara. Dan untuk sumber daya alam yang terbatas dan dapat diperbarui, contohnya hujan dan pangan. Dan untuk yang ketiga, sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, contohnya minyak. Dan yang kedua, biaya energi yang meningkat. Minyak salah satu sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, telah menimbulkan masalah yang serius bagi perekonomian dunia. Akibatnya, harga minyak menjadi melonjak. Dan yang ketiga, tingkat polusi yang meningkat. Beberapa kegiatan industri
akan memiliki dampak yang tidak dapat dihindari terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, riset menunjukkan sekitar 42% konsumen Amerika Serikat bersedia membayar lebih mahal untuk produk hijau. Dan yang keempat, peran pemerintah yang berubah dalam perlindungan lingkungan. Pemerintah pada setiap negara memiliki perhatian dan usaha yang berbeda untuk mempromosikan lingkungan yang bersih. Sebagai contoh, pemerintah Jerman mengejar kualitas lingkungan hidup. Dan untuk lingkungan teknologi, kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan kegiatan proses produksi. Tidak hanya memperbaiki cara-cara dalam memproduksi, tetapi juga material yang diperlukan untuk proses produksi menjadi semakin baik. Banyak produk-produk baru yang diperlukan dan kemudian diciptakan, tapi juga banyak produk-produk yang tidak lagi diperlukan karena sudah ketinggalan zaman. Perubahan-perubahan lingkungan teknologi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan. Untuk mengendalikannya, perusahaan merasa perlu mengembangkan sendiri. Semakin banyak pusat-pusat riset dan pengembangan teknologi dibangun oleh perusahaan-perusahaan. Kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk, dan peluang pasar yang baru. Kesatu, ada teknologi telah menciptakan benda-benda yang mengagumkan seperti antibiotik, pembedahan robotik, alat-alat elektronik mini, komputer, laptop, dan internet. Dan yang kedua, dengan adanya teknologi baru, maka akan menciptakan pasar dan peluang baru. Dan yang ketiga, perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurul Ahmad dengan NIM 2019-210-294. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan politik dan lingkungan budaya. Yang pertama, lingkungan politik. Lingkungan politik adalah hukum instansi pemerintah dan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat tertentu atau pemerintah dan yang berkenaan dengan sipil. Dan apa saja yang terjadi di lingkungan politik? Yang pertama, stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan salah satu variabel penting bagi perusahaan ketika mempertimbangkan perluasan pasar luar negeri. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Yang kedua, sumber masalah politik. Sumber masalah politik yang mempengaruhi pemasaran internasional. Kedaulatan politik mengacu pada hasrat suatu negara untuk menunjukkan kekuasaannya atas bisnis asing dengan berbagai sanksi-sanksi yang bersifat tetap dan evolusioner, sehingga dapat diartikan konflik politik seperti kerusuhan, perang saudara, persenggolan, dan lain-lain. Yang ketiga, model perilaku politik. Model perilaku politik organisasional birokratis mengasumsikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah suatu negara adalah akibat dari suatu proses organisasional dalam birokrasi pemerintah. Model politik transnasional menekankan pada meningkatnya peran penting yang dimainkan dalam politik dunia oleh organisasi-organisasi selain organisasi pemerintah nasional. Politik internasional negara sentris berasumsi bahwa pemerintah suatu negara bertujuan mencari kekuasaan dan status dalam hubungan dengan negara lain. Lalu, model politik nasional pluralistik mengasumsikan bahwa pemerintah suatu negara cepat tanggap terhadap pertentangan kepentingan-kepentingan dalam suatu sistem politik. Lalu, resiko lingkungan politik adalah ketidakstabilan umum yang berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup masa depan dari sistem politik negara tujuan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah seperangkat keyakinan praktik
kebiasaan, dan perilaku yang dianggap umum bagi semua orang yang hidup dalam populasi tertentu. Lingkungan budaya dapat membentuk cara setiap orang berkembang, mempengaruhi ideologi dan kepribadian. Lingkungan budaya merupakan segala kondisi, baik berupa materi maupun non-materi, yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan budaya bisa berupa bangunan, peralatan, pakaian, dan senjata. Ini juga termasuk non-materi seperti tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian, sistem politik, dan sebagainya. Keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu agama adalah fondasi yang penting dari lingkungan budaya tertentu, dan banyak budaya agama tertentu telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari selama beberapa generasi. Orang luar perlu menyadari kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan agama tertentu untuk menavigasi lingkungan budaya tertentu dengan penuh hormat. Sistem sosial dapat menentukan kebiasaan yang penting bagi wilayah tertentu, sementara pendidikan dapat menentukan jenis ideologi apa yang dibagikan secara politik. Saat mengunjungi negara atau wilayah baru, penting bagi pengunjung untuk memahami lingkungan budaya untuk melindungi diri dari rasa malu atau tindakan menyinggung orang asing. Dan jenis-jenis lingkungan budaya adalah: 1. Kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan. Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan serta memenuhi kebutuhan bersama tanpa paksaan. Contoh kerjasama di lingkungan budaya yaitu adanya gotong royong. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian tanpa merugikan salah satu pihak. Contohnya yaitu musyawarah yang telah menjadi suatu budaya khas dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat secara damai. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai masuknya unsur-unsur budaya baru ke dalam kebudayaan yang telah ada, sehingga memungkinkan munculnya suatu kebudayaan baru. Akan tetapi, dalam hal ini, kepribadian atau unsur asli dari kebudayaan tersebut tidak akan hilang. Contoh akulturasi komunikasi antar budaya yaitu interaksi antara masyarakat Betawi dan Cina yang dapat memicu timbulnya kebudayaan Lenong. Lalu asimilasi. Asimilasi juga termasuk salah satu bentuk interaksi dalam lingkungan budaya, yaitu bercampurnya dua kebudayaan seperti akulturasi. Tapi dalam asimilasi akan tercipta budaya baru sehingga memungkinkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. Salah satu contoh asimilasi yaitu adanya perkawinan antar suku. Lalu persaingan. Persaingan interaksi dalam lingkungan budaya ada yang bersifat positif seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tapi ada pula interaksi yang bersifat negatif. Salah satunya adalah persaingan. Persaingan adalah suatu proses interaksi dan untuk mencapai kepentingan lebih dari pihak lain tanpa adanya ancaman, kekerasan, atau tindakan negatif lainnya. Contohnya yaitu persaingan kebudayaan di kancah internasional. Lalu kontravensi. Bentuk interaksi di lingkungan budaya bersifat negatif selanjutnya adalah kontravensi. Kontravensi adalah suatu proses interaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menggagalkan upaya pihak lain dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilakukan seperti menyebarkan fitnah, mengacaukan upaya-upaya yang telah disiapkan, dan lain sebagainya. Lalu konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi yang secara sadar dan tidak sadar memiliki tujuan untuk menentang pihak lain. Ini biasanya juga akan disertai dengan ancaman hingga kekerasan yang bisa mengalahkan pihak lain tersebut. Contoh konflik yaitu adanya konflik antar suku yang kemudian bisa merusak tradisi hingga citra suku masing-masing. Contoh lingkungan budaya. Berikut ini beberapa contoh lingkungan budaya antara lain: 1. Budaya antara lain 1. Adat istiadat yang menjadi budaya Bangka Belitung.
Yang kedua, tradisi gotong royong di desa. Ketiga, kehidupan di Kampung Naga, Jawa Barat. 4, norma dan keyakinan di suku Baduy, Banten. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ria Risti Santika dengan nomor induk mahasiswa 2019-210277. Rekan-rekan, di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi yaitu menanggapi lingkungan pemasaran. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih lingkungan pemasaran itu. Lingkungan pemasaran adalah suatu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran untuk membangun serta mempertahankan kinerja yang bagus terhadap pelanggan sasaran di suatu perusahaan. Dalam hal ini, jenis-jenis lingkungan pemasaran ada dua, yaitu internal dan eksternal. Mari kita bahas yang pertama, yaitu internal. Internal dalam hal ini yaitu ada dua, lingkungan internal pemasaran dan lingkungan internal non-pemasaran. Lingkungan internal pemasaran ada 4 aspek, yaitu penetapan barang, penetapan harga, dan memprogram promosi serta saluran distribusi. Dalam hal ini, para manajemen pemasaran sangat diperlukan karena untuk tingkat inflasi dan tingkat pendapatan suatu perusahaan. Untuk yang kedua yaitu lingkungan internal non pemasaran. Dalam hal ini ada sumber daya manusia, yaitu di mana sumber daya manusia adalah suatu keahlian atau skill yang dimiliki oleh suatu perusahaan agar perusahaan itu dapat maju. Dan yang kedua adalah produksi, adalah berapa banyak jumlah produksi dari bahan baku hingga menjadi produk yang siap diperjualbelikan kepada dunia pasar. Dan yang ketiga ada riset dan pengembangan, yaitu suatu evaluasi di mana kita, para karyawan atau para anggota perusahaan dapat berkumpul untuk melakukan evaluasi. Apakah sudah mencapai target atau belum? Kalau jika memang belum, bisa saja para manajemen perusahaan atau pemasaran akan melakukan inovasi atau planning lain untuk mengubah dari produk tersebut menjadi produk yang diinginkan oleh permintaan pasar. Dalam hal ini, evaluasi sangat berperan penting untuk mengevaluasi apakah suatu produk ini sudah mencapai target suatu perusahaan ataupun belum. Dan yang kedua, marilah kita bahas lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal di sini ada dua jenis pula. Ada lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Dalam hal ini, lingkungan eksternal adalah pengaruh-pengaruh dari luar secara tidak langsung yang mempengaruhi kinerja pemasaran dan tidak dapat dikendalikan oleh pasar. Ya udah, sekarang kita bahas lingkungan eksternal makronya. Lingkungan eksternal makronya adalah lingkungan yang dimana terdapat di sekitar perusahaan yang sangat berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Contohnya seperti kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian suatu negara tidak bisa dipastikan karena dalam hal ini para perusahaan juga tidak bisa mentargetkan bagaimana kondisi perekonomian ke depannya. Contohnya saja sekarang kita mentargetkan produk suatu barang ini dengan misal harga tertentu. Namun dalam kedepannya terjadi seperti saat ini, yaitu pandemi atau COVID-19. Dalam hal ini kita juga tidak bisa mentargetkan bagaimana penjualan barang ini dapat bisa memenuhi target yang pertama kita susun. Karena dalam hal ini kita juga melihat perekonomian Indonesia sudah sangat terpuruk. Untuk yang kedua yaitu teknologi. Banyak sekali sekarang para perusahaan menggunakan pengembangan teknologi untuk perusahaannya agar tidak kalah saing dan tidak kalah produksi untuk mencapai barang target permintaan pasar. Dalam hal ini banyak sekali perusahaan yang melakukan pengembangan teknologi untuk perusahaannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Sosial dan budaya di sini dimaksudkan bagaimana
cara perusahaan atau manajemen pasar mengikuti permintaan pasar agar mereka membuat tingkat inflasi dan tingkat pendapatan semakin naik agar tetap eksis di dalam dunia perusahaan. Dan yang keempat ada lingkungan politik, hukum, dan peraturan pemerintah. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa semua produk harus memiliki izin BPOM karena untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pelanggan dan agar kita semua para perusahaan atau para produsen juga dapat memberikan layanan terbaik untuk para pelanggannya. Dan untuk lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada di sekitar perusahaan yang dapat berpengaruh kecil atau berpengaruh sedang terhadap perusahaan itu sendiri. Contohnya ada aspek pesaing, aspek perantara, aspek pemasok, terus ada aspek pasar. Dalam hal ini ada aspek pasar. Bagaimana kita menerapkan strategi yaitu sebuah barang yang kita produksi harus diberikan, jika kita menjualnya secara online, kita akan memberi keterangan cepat sold out. Dalam hal ini akan membuat para konsumen yang akan semakin tergairah atau ingin membeli dan ingin mengetahui produk kita. Karena jika kita memberi informasi yang sesuai dengan faktanya, terutama itu akan membuat para konsumen akan berbicara ini barang terlalu biasa saja karena stoknya selalu ada. Mungkin memang tidak ada yang istimewa, tapi jika kita menerapkan strategi di mana kita memiliki produksi 100 pieces atau tinggal 100 pieces di dalam gudang, namun kita memberi keterangan via online seperti Shopee, Lazada, itu kita memberi keterangan tinggal 50 pieces, tinggal 20 pieces, berarti kan semua konsumen itu pasti berargumen, oh barang ini tuh apa sih kok cepet habis, gimana ya, aku kepengen deh nyobain gini gitu. Itu merupakan strategi sederhana dari para perusahaan atau para manajemen pasar untuk mengelola produknya agar cepat habis. Lalu yang terakhir yaitu jika kita sudah mengetahui semua yang telah saya jelaskan tadi, kita harus mengetahui benar-benar strategi mana yang harus kita ambil. Ya, untuk melihat strategi ini, pertama-tama kita harus melihat lingkungan internal dan eksternalnya dulu. Setelah itu kita harus melihat peluang yang ada. Setelah kita melihat peluang yang ada, kita harus melihat kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Apakah kita bisa bersaing untuk lingkungan ini? Apakah kita bisa bersaing untuk pemasaran ini? Jika memang bisa, marilah kita langsung membuat strategi yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu strategi cepat diberikan sold out atau barang terbatas. Dalam hal ini, elemen-elemen dalam menanggapi lingkungan pemasaran memang tidak bisa dikendalikan oleh pasar, namun tergantung para konsumen atau para produsen atau para manajemen pasar dapat mengendalikan secara pasif ataupun tidak pasif. Jika secara pasif, maka para produsen atau manajemen pasar akan cepat untuk tingkat inflasi dan tingkat pendapatan akan cepat menurun. Tapi kalau kita bergerak cepat, positif, dan tepat, bahkan kita juga bisa mengendalikan elemen-elemen yang tidak bisa dikendalikan sebelumnya. Karena kita memiliki daya konsumen dari masyarakat dan daya sosial budaya serta strategi yang jitu untuk menaklukkan lingkungan pasar tersebut. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Bila ada kesalahan perkataan atau perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.